Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini teman-teman, tepatnya pukul jam setengah 12 malam. Nah, kita berada di lokasi di Bendungan, tepatnya dekat makam kuburan Jaraan. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Kak Ling. Nah, teman-teman semuanya, selamat malam. Kita pada malam hari ini akan mengangkat satu tema yang akan dibawakan oleh Mbah Man Ponco tentang seputar mistis kejadian yang dialami oleh beliau tentunya. Seperti itu. Buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian. Dan terima kasih sudah support untuk subscriber kita untuk Misteri Kejawen. Terima kasih. Yuk langsung kita temui Mbah Man Ponco. Oke teman-teman, malam ini kita sudah bersama dengan Mbah Man Ponco. Selamat malam Mbah Man Ponco. Selamat malam Mbak El. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Nah baiklah Mbah Man, pada malam hari ini akan menceritakan kisah tentang apa yang dialami panjenengan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengupas yaitu masalah misteri di Sumber Kepuh. Di Sumber Kepuh ya? Iya. Yang masih seputar di lokasi Gua Selomangkleng tentunya. Iya. Nah baiklah, monggo gimana itu dialami tahun berapa Mbah Man? Ini kejadian kita alami di tahun 1962. Jadi saya waktu itu masih usia 14 tahun. Usia 14 tahun ya? Iya. Oke, terus? Alhamdulillah ini kita kupas dari awal saja ya. Jadi seperti apa kejadiannya nanti biar apa itu paham. Jadi pertama kejadian itu adalah ada warga kami yang bernama Mbah Panijan. Mbah Panijan itu kebetulan waktu itu dia bercocok tanam tapi di Tegalan apa itu Pemacekan. Nah waktu itu dia itu mencari air ke tempatnya Sumber Kepuh. Kebetulan di situ banyak sekali, memang di sumber itu banyak sekali ikan, tapi berwarna-warni ya, bukan satu macam enggak. Ikan emas gitu ya? Bukan, wader sama lele sama kutuk, tapi yang banyak itu wader. Nah waktu itu dia itu mungkin kepencot gimana, mau mengambil betulnya, mau mengambil. Jadi sebelum dia menyentuh ulam itu, akhirnya tangannya itu dunter. Akhirnya tangannya itu belok ke belakang. Jadi sampai dia tua itu akhirnya tangannya itu kedua tangan ya dia dunter, bukan satu enggak, tapi kedua-duanya akhirnya kebengkok ke belakang sampai tua, sampai dia meninggal. Nah akhirnya pada waktu itu saya bersama teman-teman, 4 teman ya. Pertama itu Mas Jamin, terus Mas Kasdi, sama satunya dari Bedrek ya. Itu 4 teman bersama saya. Pak Wasit namanya. Jadi Pak Wasit itu dari Bedrek itu arahnya dari mendapat sebelah utaranya dari Desa Bulawen. Kenapa Mas Wasit itu di Desa Jaraan? Waktu itu dia memang dia buruh ya, mengabdi tempatnya Mbah kami tua Joyokarno, yaitu untuk membina sapi atau lembu di situ. Ternak gitu ya? Iya, memang dia dulu kan setiap orang yang mengabdi di situ kan 3 tahun itu biar upahnya itu jadi beda satu gitu loh Mas. Gitu. Iya, tapi jatahnya 3 tahun. Bagi bukan, memang 3 tahun, bukan bagi maro enggak. Betul. Jadi makanya ya di tempatnya Mbah Joyokarno di ngene Pak Kamito itu semuanya di situ cuma setelah 3 tahun gajinya ya cuma beda satu itu gitu. Jadi saya 4 orang. Kurang lebih itu kalau seingat saya pukul 11 malam ya? Siang. Pukul 11 siang kita berencana mencari rumput 4 orang itu ke tempatnya Pak Kaji Duladi.
Nah kebetulan di situ pas musim kemarau itu kan di situ pohon apa itu ubi kayunya kan banyak, siap dimasak lah. Akhirnya kita 4 orang sepakat yaitu membakar ubi kayu itu tadi. Nah di situ kan dekat dengan sumber kepo, kurang lebih dari sumber kepo itu 2 sampai 300 meter lah. Ya akhirnya setelah ubi apa itu masak, kita akan haus. Nah akhirnya saya yang merasa paling kecil, akhirnya kan disuruh sama itu teman-teman, masuk Pak Jamin, Pak Kasdi sama yang suruh mencari air kan gitu. Akhirnya saya mencari air di situ. Kebetulan di situ ada 2 sepasang ikan, yaitu ikan lele. Sebetulnya tidak besar ikan itu. Itu setiap dia angkat dia kok diem, tidak lari gitu loh Pak. Tidak lari, setiap kita angkat tidak lari. Saya sendiri waktu itu ingat pesan dari orang tua dan kejadiannya Mbah Panican waktu di situ memang jangan sekali-kali kalau di situ ada hewan apapun itu diambil. Walaupun sudah dibawa pulang pasti disuruh kembalikan. Gitu. Iya. Dan akhirnya kalian kan teringat. Cuma saya bikin permainan, kita angkat, saya kembalikan lagi. Entah ada cewek, ya, ada cewek itu tiba-tiba menyapa saya. Ada 2 cewek menyapa saya tanya, kakak cari apa kan gitu. Jadi saya terkejut waktu itu. Dan sebelumnya kan tidak ada orang, gitu loh. Disapa seperti itu, saya terkejut dan akhirnya enggak deh, saya cuma mencari air untuk minum. Kalau mencari air, kakak saya carikan tempat untuk apa itu, tempat air kan waktu itu saya cuma membawa daun pisang ya. Dulu belum ada apa-apa, daun pisang itu saya taruh di tabel, nanti kita isi. Tapi setelah kedatangan 2 cewek itu tadi. Itu saya berapa ya ceweknya itu? Ceweknya kurang lebih bisa 12 tahun. Oh, 12 tahun sama 11, tapi kakak beradik ya. Jadi waktu itu kan saya terkejut itu, saya akhirnya kan tidak sadar. Akhirnya saya diajak ke rumah dia, diajak ke rumahnya. Setelah itu saya diajak keliling-keliling di kebun. Ya setelah itu kita akan berkenalan. Setelah berkenalan saya ditanya namanya siapa, asal usul dari mana. Dan akhirnya kita ceritakan bahwa saya berasal dari Jaraan. Usaha segitu apa enggak, masih kecil namanya? Masih kecil. Kalau dulu itu kan gini, memang keanehan orang dulu sama sekarang kan berbeda ya. Dulu seusia saya, saat saya sedikit itu umur 12, 13, 14 sudah dinikahkan sama orang tua. Itu berarti sekitar usia SD loh kalau SD ya, SD kalau berarti kan sekitar kelas berapa? Kelas 6 ya kalau sekarang. Kan gini, karena saya waktu sekolah dulu sudah usia 12 tahun. Jadi keanehan dulu itu kan sekolah tidak ada usia 7 tahun dan tidak ada, itu paling kecil 10 tahun baru SD. Kalau perubahan 7 tahun kan baru berapa tahun gitu. Kita lanjutkan, setelah kita kenalkan, akhirnya saya tanya, lah dia namanya siapa? Namanya Dewi Minawati. Yang kecil namanya Dewi Sukmawati. Jadi kedua-duanya, tapi saya sendiri tidak sadar bahwa saya sedang mencari air, tidak sadar. Karena saya sudah memasuki alam dia, tapi saya tidak sadar sama sekali. Terus setelah itu saya kan tidak keliling kebun. Terus apa itu, kan banyak bunga-bunga ya, bunga-bunga. Itu waktu saya tidak keliling itu di situ semua di Sebelum Kota sudah terbentuk perkampungan. Jadi banyak rumah, jamaah tapi tempatnya adik Minawati itu ada regol besar, memang dia di situ memang termasuk orangnya terpengaruh di situ. Ya setelah itu kita akan dikenalkan sama
ayah dan ibunya. Dikenalkan, saya waktu itu ya terkejut lah itu apa itu setelah dikenalkan sama orang tuanya. Orang tuanya itu setengah ya kira-kira umurnya kalau dulu saya amati kan setengah baya lah, ya kira-kira sekitar 60 tahun lah. Itu tapi jenggot itu panjang, tapi sudah memutih jenggotnya itu, tapi panjang. Jadi waktu menanya saya itu sama megang jenggot itu saya ditanya, adik rumah mana? Saya bilang bahwa rumah saya Jagaan, Pak, kan gitu. Lah kamu kenal sama Minawati di mana? Waktu akhir kan saya ceritakan sama bapaknya itu tadi. Terus setelah itu bapaknya menyuruh saya diajak makan sama anaknya. Min, kalau ngambilkan Min ya. Min diambilkan masih diajak makan dulu. Kelihatannya kelaparan kan gitu ayahnya. Tadi kalau Minawati bersama Dewi Minawati bersama Dewi Sukmawati kalau memanggil ayahnya bukan ayah tapi Bopo. Bopo dulu itu saya masih ingat betul. Akhirnya saya diajak ke dapur. Tapi keunikan rumah itu memang semua bahan-bahan di situ, tempat duduk termasuk itu bahan kuno semua, tapi ada gapura, ada kere, lain dan sebagainya. Itu memang sangat besar sekali. Akhirnya saya diajak makan di situ, ya menikmati masakan dari orang tuanya, ya Minawati bilang bahwa ini ya masak ibu kan gitu. Jadi kalau manggil saya kan kakak dulu ya. Kakak bukan mas, enggak, kakak. Kalau memanggil saya kakak. Mari kak, kita makan dulu. Akhirnya kita ya makan bersama-sama. Kita makan bersama-sama ya gayeng lah. Jadi ya? Iya, memang itu kita anggap dengan Minawati itu. Waktu usia itu saya kan belum mempunyai pacar lah, belum greget ke cewek, belum waktu itu. Tapi setelah saya berkenalan dengan Minawati, tapi kok ada greget, saya suka gitu kan gitu. Ya setelah itu kita akan makan bersama. Jadi lauk-lauk ya komplit, akhirnya kan dibuatkan juga kopi, juga teh ya dibuatkan. Tadi seperti kita kehidupan di alam kita. Nah setelah itu gimana? Setelah makan kita diajak ke ruang ke kamar-kamar tempat tidur beliau. Jadi diperkenalkan ini tempat tidur Romo sama Biung. Kalau mengatakan ibu kan bukan ibu tapi Biung mengatakan ini tempat tidurnya saya Minawati, ini adik Dewi Sukmawati. Sebagian ada beberapa kamar itu yang kosong itu untuk pembantu apabila dia mendapat pembantu. Nah setelah itu setelah ditunjukkan saya diajak jalan-jalan lagi sama dia. Memang kebunnya kan sangat luas ya, dijak jalan-jalan. Setelah itu kita dikenalkan sama seorang cewek, tapi tempatnya agak jauh. Tapi di situ memang ada rumah juga besar. Itu dikenalkan bahwa ini termasuk kakak gimana ya kalau dia memanggilkan kakak. Namanya Mbak Indri. Nah, Mbak Indri itu kebetulan bertempatnya di Sumber Tempur. Nanti kita sampaikan apabila kita sudah membahas Sumber Tempur. Siapakah yang nama Indri itu sebetulnya? Nah setelah itu kita kembali ke rumah Minawati lagi. Setelah itu saya akan ditanya sama orang tuanya. Sekarang gini seandainya kamu nanti
kita nikahkan sama putri saya Kirara Mawanda. Itu saya ditanting ya. Iya, ditanting. Itu saya sudah menggigil. Soalnya kan baru pertama kali saya kenal cewek kan baru itu. Jadi waktu itu saya belum bisa menjawab. Jadi mau menjawab itu enggak berani. Di samping itu mulut ini akan mengutarakan sangat berat sekali. Jadi mau membuka mulut itu sangat berat sekali, jadi tidak bisa kita buka. Tapi saya cuma diem. Akhirnya setelah itu orang tuanya akan cerita, gini deh, seandainya kamu nanti mau menikahi Dewi Minawati, nanti setelah saya tua, siapa lagi yang menggantikan saya kalau bukan kamu? Soalnya saya cuma mempunyai 2 anak, yaitu Dewi Minawati sama Dewi Sukmawati kan. Coba tolong dipikirkan dulu. Seandainya nanti kamu sanggup menikahi putri saya, nanti saya siap menginformasikan kepada orang tua kamu. Itu saya sudah sangat menggigil sekali, soalnya merasa takut ya. Waktu ayahnya Dewi Minawati menanyakan itu, saya sangat ketakutan. Soalnya perkataan dia memang sangat berwibawa. Setelah itu dia kan bercerita panjang lebar ya. Jadi dikasih tahu kalau sebelah ini, jadi gini, kalau saya ingin analisa secara logis ya, kalau zaman sekarang berarti itu termasuk seandainya Desa Jarahan Lurah ini, Anu Pojok Lurah ini, Separam ini, tadi memang terpilah-pilah, termasuk pernah kita sampaikan di Sumber Soko itu sendiri, itu dijelaskan secara detail sampai ujung selatan Gunung Kloto, itu dijelaskan sampai detail sama orang tua Dewi Minawati itu tadi. Tapi waktu itu saya memang sangat menggigil, tapi keringat saya itu keringat dingin gitu ya. Keringat dingin, tapi tidak berani menjawab. Nah setelah itu gimana? Setelah itu saya menjawab, saya mau izin orang tua dulu. Akhirnya ayah dari Dewi Minawati cuma mengangguk-angguk. Iya, gini, kita tunggu jawaban kamu. Kira-kira kalau ada kesanggupan nanti kamu bisa kesini lagi. Dan dengan tidak sadar, akhirnya desa kami kan heboh waktu itu. Jadi hebohnya gimana? Berangkat jam 11 kurang lebih ya, sampai jam 5 hampir setengah 6 saya kok belum pulang. Jadi mbok saya sama bapak saya kan kebingungan. Terus akhirnya ditelusuri, tadi mencari rumput dengan siapa. Akhirnya ditanyakan, Pak Wasit itu kan dekat, jadi berdekatan dengan tempatnya Mbah kami tua kan masih mbah saya ya, masih nenek saya. Ditanyakan, tadi kan saya kira sudah pulang. Ya setelah itu Pak Wasit, termasuk Pak Kasdi, termasuk Pak Jamin, akhirnya kan bersama warga berbondong-bondong mencari saya, kan gitu. Panik soal jangan-jangan anak ini kalah gitu loh. Dan setelah itu dari awal itu membakar pohon ubi kayu di mana, disuruh mencari air di mana, akhirnya saya ditarik ke sumber tepuh. Dengan tidak kesadaran saya ternyata di situ sudah tergeletak di sumber. Tadi pakaian saya sudah basah kuyup. Setelah itu pingsan gitu ya mungkin? Ya ketiduran, bukan pingsan. Ketiduran? Iya ketiduran. Tapi kita kan tidak sadar. Tapi semua pakaian saya sudah basah semua, basah kuyup. Mungkin sudah basah kuyup.
mungkin terlalu lama di situ kan akhirnya saya kan kedinginan. Iya. Kedinginan, setelah itu saya diajak pulang sama teman-teman tetangga termasuk orang tua saya. Iya. Setelah itu saya ditanya belum bisa bicara. Setelah itu tetangga saya kan ada yang paranormal namanya Mbah Joyosran. Ya setelah itu orang tua saya, bapak saya itu ke tempatnya Mbah Joyosran menanyakan seperti apa kronologi kejadian itu. Setelah itu Mbah Joyosran ke tempatnya orang tua saya. Setelah itu saya dibikinkan air putih ya, disuruh minum. Iya, umben-umben dulu ya, disuruh minum. Akhirnya kita minum. Setelah itu saya dimandikan. Setelah dimandikan itu saya baru bisa bercerita kronologi kejadian seperti apa. Akhirnya saya akan bercerita. Ya setelah itu orang tua termasuk Mbah Joyosran memang gini, untung kamu di situ masih tadi bisa selamat. Karena apa? Banyak sekali kejadian-kejadian di situ, termasuk Mbah Panijan tadi ya. Itu cuma mau megang ikan itu kedua tangannya akhirnya diuntir dibalik ke belakang sampai tua. Waktu itu Mbah Panijan saya masih ingat betul itu. Masih ingat orang seperti apa, tapi kalau berjalan dia agak membungkuk. Ya alhamdulillah sumber kepuh itu kalau kita amati dulu memang keluarnya air itu dari bawah. Dari bawah tadi seperti ada belik ya. Itu dulu ada belik tapi dulu bukan seperti sekarang kan sudah dulu masih merupakan gundukan. Jadi setelah tahun berapa itu dibangunlah jalan tembus. Dibangun jalan tembus, alhamdulillah itu memang ide dari pemerintah. Jadi warga kami termasuk Boron, Jaraan, termasuk Lebak Tumpang akhirnya bisa buka warung di situ. Kalau tidak salah sekarang warung yang ada di jalan tembus kurang lebih 100 lebih warung di situ. Alhamdulillah air yang ada di sumber kepuh itu bisa membantu keairan ke warung satu sama lain. Tadi setiap hari itu mengambil air di situ. Jadi dialirkan, dipasang pipa paralon. Jadi disambungkan. Alhamdulillah warung yang walaupun itu sumbernya tidak begitu besar itu disalurkan ke semua warung yang ada di Jalan Tembus. Alhamdulillah, jadi kalau di Jalan Tembus sekarang mencari air tidak bingung, soalnya kan ada pengairan dari sumber kepuh. Memang sumber kepuh ini kalau kita amati cerita dari orang dulu memang seperti itu, tapi kita sendiri kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak ya kalau di situ. Ya waktu itu namanya orang belum dewasa ya, mungkin pemikirannya kan beda. Memang waktu saya di sana itu pembangunan dari bahasa halus itu sangat bagus sekali. Jadi dibentuk rapi, ada di situ yang bercocok tanam, ada yang membentuk warung-warung itu memang ada. Tapi seperti kehidupan kita di di alam dunia seperti kita semua itu hampir sama kalau kita amati. Karena waktu kejadian itu sangat jelas sekali. Jadi waktu saya kenal Winawati itu sangat jelas. Jadi kita waktu diajak putar-putar, diajak warung ke warung itu sangat jelas sekali. Jadi setelah itu gimana? Setelah itu kita akan diwanti-wanti sama orang tua. Kalau di situ jangan sekali-kali ada apapun diambil, cuma itu. Nah setelah itu sebelum kita sadar kan diingatkan sama Dewi Winawati. Jadi ingatkan kan gini, bukan mengingatkan tapi dia pesan. Seandainya sewaktu-waktu saya
mau menemui Dewi Minawati itu ditunggu di tempat semula kita pertemuan, kan seperti itu. Dan setelah itu kira-kira menjelang kurang lebih 7 hari sewaktu saya kejadian itu saya ke sana. Ternyata di atas dari kita perjadian itu ada sebongkah batu yang besar. Itu ada seekor ular, tapi kalau orang tempat saya, tempat jaraan pojok khususnya mungkin orang Kediri ya, itu namanya uloweling. Tapi coraknya cuma hitam sama putih. Itu sangat besar sekali. Waktu itu dia tapi biaran tidur gimana ya, tapi kepalanya kan kelihatan menongol. Walaupun dia melungker, tapi ular itu kalau tidur dia kan melingkar, tapi kepalanya kan di tengah, tapi dia nongol. Tapi saya ya tidak berani apa-apa gak berani, soalnya saya mengingat pesan dari orang tua memang seperti itu. Sebetulnya sebelumnya kita sudah diingatkan dengan bapak saya, dengan ibu dan tetangga saya, kalau di situ jangan sekali-kali bermacam-macam, walaupun ada apapun jangan sekali disentuh. Itu karena sering sekali terjadian, bukan Mbah Panijan saya saja, tapi berkali-kali kejadian. Ada lagi sebelum Mbah Panijan itu ada warga yang bawa pulang ikan, itu suruh kembalikan ke tempat semua. Kalau tidak dikembalikan berarti warga kamu semua akan dibawa ke sana. Itu akhirnya apa? Ya mau gak mau akan dikembalikan. Itu yang terjadi di waktu saya masih usia 12 tahun. Tadi 14 tahun. Tadi itu kejadian tahun 1962. Itu sangat nyata dan sangat kalau saya ingat-ingat sampai sekarang, saya masih ingat. Mungkin sekarang dia ya karena usianya hampir sama dengan saya, mungkin dia sudah punya cucu atau belum, ya kita kan tidak tahu, soalnya sudah lama kita tidak ketemu sama dia. Oke, jadi gini Mbak Manponco, perlu digarisbawahi, memang kalau pada zaman dahulu itu banyak pernikahan masih muda ya. Betul. Jadi di usia-usia yang usia dini, jadi itu sudah dinikahkan iya, gitu ya. Iya. Jadi gini Mbak ya. Kalau kan dulu, tadi ceritanya jenengan masih usia 12 14 saya. 14. Ya, 14 kalau Minawati usianya 12. Kalau Dewi Sukmawati usianya 11. Jadi dengan saya kan cuma selisih 2 tahun. Jadi kan gini, kalau di usia waktu itu saya masih ingat betul. Tapi kalau dulu kan seusia saya disuruh sekolah kan takut dulu. Takut. Ya, memang dulu kalau suruh sekolah takut. Tapi kalau kita mau sekolah itu Pak Bayan merintahi dulu. Tapi sama Bapak Kentongan ukoi anaknya waktu sekolah. Lihat dalam keadaan itu, padahal saya umur 12 tahun ya waktu itu. Jadi saya kelas 1 masih SR nih, masih SR, kelas 1 SD itu. Jadi kelas 1 SR itu tahun 1960. Itu baru kelas 1. Padahal sudah usia 12. Nah itu juga saya waktu mendaftarkan di SD Sukarami saja sudah tidak masuk waktu itu. Padahal jauh saya 12 tahun, coba kita bayangkan. Setelah itu gimana? Setelah tidak diterima di SD Sukarami, akhirnya kita mencari SD lain di SD Mujel. SD Mujel itu dulu sekolahnya masih mondok. Jadi ke tempatnya warga, ke tempatnya pamong seperti itu. Jadi kalau tidak salah dulu SD Mujel cuma dibagi 4 kelas dulu. Jadi nanti kalau masuk pagi jam 7 pulangnya jam 12, setelah masuk lagi jam 1. Gantian gitu ya? Gantian. Memang dulu masih mondok-mondok sekolahan itu. Dari pojok belum ada sekolahan. Jadi pojok Sukarami yang ada cuma sekolahan Sukarami. Oh iya.
Oke, baiklah. Jadi itu ya tadi maksudnya kan takutnya nanti teman-teman banyak yang salah paham karena ceritanya masih di bawah umur kan seperti itu. Karena memang zaman dulu itu pernikahan tuh masih muda-muda sudah dinikahkan gitu ya. Ada lagi mungkin Mbah Man yang ingin disampaikan yang kisahnya tadi. Jadi pada intinya sampai sekarang belum ketemu lagi ya? Belum. Tadi gini, saya tidak ketemu itu jadi tahun 2062 64 itu pernah ketemu bersama dia. Itu waktu saya dikenalkan namanya Mbak Indri, itu yang berdomisili di Sumber Tempur. Itu pertemuan dengan Mbak Indri bukan di Sumber Tempur tapi di Sumber Jambangan, waktu saya menunggu jadungnya paman saya di sana. Tapi ini nanti kita cerita ya, cerita. Nanti kita ceritakan seperti apa kita kenal dengan Mbak Indri, dengan awal dari Mbak Dewi Minawati itu. Setelah itu saya juga dijakiling kemana-mana sama Mbak Indri, akhirnya kan mengenali dari situasi di Gunung Kloto seperti apa. Sebetulnya kan gini ya, Gunung Kloto itu sebetulnya dari ujung utara sampai ujung selatan itu banyak sekali pembangunan rumah-rumah yang sangat mewah. Tapi pembangunan rumah tempatnya makhluk halus bukan manusia. Maka dari itu kan kadang-kadang kan gini, ada sebuah bongkar batu yang memang tidak bisa diganggu oleh siapapun di situ ya. Itu karena apa? Tempat itu memang sakral, walaupun itu tempatnya cuma sebuah bongkar batu. Karena apa? Di situ memang ada penghuninya bang pokok gitu loh, Pak. Oh gitu. Iya, maka dari itu di Gunung Kloto itu sangat banyak sekali. Kalau kita amati, kita lihat panjang Gunung Kloto seberapa, kan kita amati kan begitu panjang ya. Memang itu sangat dikenal walaupun di kota Kediri atau di luar kota Kediri. Maka dari itu semua misteri yang di Gunung Kloto nanti akan kita kupas satu persatu biar masyarakat baik di kota Kediri atau di luar Kediri itu paham sisilah di Gunung Kloto. Kan. Baiklah. Jadi teman-teman untuk kisahnya kenal dengan putri ikan ya Mbak Man ya. Ya, putri ikan lele. Putri ikan lele saya sampaikan Mbak Man Ponco. Nah, baiklah buat teman-teman semuanya, kita tetap tunggu untuk teman-teman berkomentar ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan kepada Mbak Man Ponco, kalian langsung pesan di komentar. Nah, baiklah Mbak Man, sebelum kita akhiri sesi kita pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan dan kesan untuk teman-teman kita yang menonton di Misteri Kejawen. Terima kasih para pemirsa semua. Saya cuma berpesan, berkali-kali kita sampaikan, apabila mau tema camping atau di Gunung Kloto, berhati-hatilah karena banyak sekali misteri-misteri yang ada di Gunung Kloto yang sangat mengerikan. Terima kasih. Terima kasih Maman. Selamat malam. Selamat malam. Dialami oleh Mbah Man Ponco ya seputar kenalan dengan putri siluman ikan lele. Nah, baiklah buat teman-teman semuanya, kita ambil hikmah dari yang disampaikan tadi, ambil sisi baiknya dan jangan dipakai dari sisi buruknya. Betul sekali. Dan untuk teman-teman saya ingatkan, jadi pesan saya juga, kalau Anda berada di hutan manapun itu tetap jaga-jaga agar Anda juga terlindungi, terutama hewan-hewan buas seperti lintah, seperti itu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah stay, tetap support channel kita di Misteri Kejawen. Terima kasih atas dukungannya untuk teman-teman dari subscriber kita, dan jangan lupa teman-teman juga untuk yang belum subscribe silakan tekan subscribe, like, komen, dan tombol lonceng agar notifikasi di beranda kalian setelah kita membuat video akan muncul teman-teman. Kita akan ketemu di session berikutnya, tentunya akan lebih mistis ya, mistis lebih, pastinya akan lebih menarik, bagus pastinya. Baiklah, sampai ketemu, bye bye. Terima kasih.